Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Insyaallah. Kayaknya aminnya bulan ini sama bulan yang lalu beda ya. Baik, jamaah rahimakumullah, di waktu yang singkat ini saya ingin mengajak kita memulai dengan merenungkan kembali pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang lalu Nabi kita berpesan, Man ya'ish minkum ba'di, orang yang hidup di antara kalian setelahku, termasuk kita ini hidup setelah Rasulullah wafat. Rasulullah mengkhabarkan fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Akan mendapati perbedaan yang banyak. Jamaah rahimakumullah, faktanya kita umat Islam menghadapi perbedaan di tengah umat Islam apa tidak? Menghadapi. Bahkan begitu Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan beberapa perbedaan. Pertama, ini jenazah Nabi mau dimakamkan di mana? Orang Ansar merindukan agar dimakamkan di Madinah. Orang Muhajirin sangat ingin jenazah Nabi dimakamkan di Mekah. 2, kala itu orang-orang Ansar ada yang berpikir lanal imam walakumul imam. Bagi kami imam, bagi kalian orang Muhajirin imam. Ada pemimpin di kalangan Ansar, ada pemimpin di kalangan Muhajirin. Bahkan Rasulullah itu sudah wafat atau sesungguhnya belum? Atau kewafatannya itu sifatnya sementara? Terjadilah perbedaan. Terhadap fenomena perbedaan itu, Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan kita memandang dan mensikapinya tanpa pegangan. Maka Rasul wanti-wanti fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan
berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin. Manhum, siapa mereka itu? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibnul Khattab, lalu Utsman ibnu Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Nabi menegaskan lagi, Abdu alaiha bin nawajid. Gigit itu dengan gigi gerahammu. Maksudnya pegang erat-erat itu. Kalau kalian menghadapi kenyataan terjadi banyak perbedaan, ya, pegang sunnah Nabi dan pegang sunnah khulafaur rasyidin. Ini pertama yang ingin disampaikan di muqaddimah. Jamaah rahimakumullah, kalau hari ini kita akan berbincang tentang suksesi kepemimpinan, maka semakin menegaskan bahwa kita itu harus berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin. Karena di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepemimpinan Nabi tak tergantikan sampai Rasul wafat. Dari mana kita akan mendapatkan pelajaran sebagai role model bagaimana Islam ini diterapkan dalam urusan kepemimpinan? Tegasnya adalah soal suksesi kepemimpinan. Maka kita akan mendapati contohnya, kita akan mendapati modelnya adalah pada generasi khulafaur rasyidin. Bagaimana suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Nabi hingga dipegang kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dari Abu Bakar As-Siddiq kepemimpinan beralih kepada Umar ibnul Khattab. Bagaimana kepemimpinan dari Umar beralih kepada sahabat Utsman dan seterusnya kepada sahabat Ali. Ini poin pertama yang ingin disampaikan. Poin yang kedua yang ingin disampaikan adalah bahwa dalam Islam ada satu prinsip yang sangat luhur yang umat Islam mesti selalu pegang erat nih. Prinsip itu adalah al-ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu itu sebelum berkata, ilmu itu sebelum berbuat. Sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita berbuat sesuatu, maka sesuatu itu harus didasarkan atas dasar ilmu. Penting. Dan ilmu itu landasannya adalah Al-Quran. Ilmu itu landasannya adalah sunnah, hadis Nabi. Bahkan kita bukan hanya dihadirkan oleh Allah nikmat bernama Al-Quran dan sunnah, juga kita itu diberikan nikmat bernama role model, teladan. Bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah, bagaimana mengamalkan Al-Quran dan sunnah, bahkan bagaimana memperjuangkan
dan membela Al-Quran dan Sunnah. Role model itu ada pada generasi awal umat ini, Rasul dan para sahabat, yang Allah telah mengatakan pada ayat 100 dari surat At-Taubah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan mereka di sini? Minas sabiqinal awwalin, muhajirin dan ansar. Dari kalangan mereka yang awal-awal masuk Islam, dia adalah muhajirin dan ansar. Ini yang kedua. Bapak dan Ibu, kalau ada yang mengatakan begini, Mas, Pak, Bu, janganlah bawa-bawa agama dalam urusan politik. Janganlah bawa-bawa agama dalam urusan berdagang. Janganlah bawa-bawa agama urusan dunia. Ini kita lagi di pasar. Kok ente ngomongin agama sih? Agama itu di pojok-pojok masjid sana loh. Gitu. Agama itu kalau ente lagi umroh, lagi haji, itu bicara agama tuh. Ada orang meninggal, silakan bicara agama. Ini lagi di pasar bicara agama. Bikin susah kan? Gimana cara ngurangin timbangan? Gitu. Ini lagi sidang di dewan kok bawa-bawa agama. Gitu. Ini urusan negara bukan urusan agama. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, ada nggak di tengah umat ini yang berpikir begitu? Tugasnya jamaah Masjid Al-Ikhwan Meruya hadir memberikan pencerahan. Ini bahaya, Pak. Satu, saya ingin mengajak kita untuk mengingat kembali. Ini Bapak Ibu ayatnya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ayat ini yang sering kita perhatikan pesan pertama. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini kuat kita ingat. Tapi yang kedua suka lupa, padahal ada pesan kedua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Sederhananya saya mau menyampaikan begini. Bapak dan Ibu, apakah kita tahu kapan dan di mana kita akan dijemput oleh kematian? Mungkinkah kita mati di saat sujud di Masjid Al-Ikhwan? Mungkin. Mungkinkah kita mati pada saat kita jaga toko di pasar? Mungkin. Mungkinkah kita mati pada saat tender? Mungkin. Mungkinkah kita mati di perjalanan menuju ke kantor? Sangat mungkin. Mungkinkah kita mati sedang mengurus negara? Mungkin. Pertanyaannya, kalau mati itu kita tidak tahu di mana dan kapannya, sementara ada pesan, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana nasib kita? Kalau kita berpikir, jangan bawa-bawa agama loh, urusan dagang.
Lalu kita mati pada saat berdagang. Terus mati dalam keadaan apa? Jangan bawa-bawa agama. Urusan mengurus negara. Lalu lagi ngurus negara, mati kita. Mati dalam keadaan apa? Nah, ini bahaya, Pak. Ini yang disebut dengan faham sekularisme. Memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Memisahkan antara aktivitas hidup kita dengan unsur ketuhanan. Ini berbahaya. Yang kedua, Pak, saya mau sebut sebentar. Kalau harus kita pisahkan, Pak, 24 jam loh kita hidup sehari. Kalau harus berpikir sekuler, berarti harus dipisahkan dong antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jujur, kalau 24 jam harus diinventarisasi, kira-kira hidup kita itu 24 jam banyak urusan dunianya atau akhiratnya? Yang urusan akhirat kira-kira berapa jam tuh? 1, sholat. 2, baca Quran. Kalau jamaah Masjid Meruya kira-kira sekali sholat berapa ini? Setengah jam? Ya jangan begitu dong, jangan 5 menit dong. Penghinaan tuh. Anggap 15 menit deh ya, soleh-soleh begini ya. 15 menit, 15 kali 5 berapa? Zikir pagi petang, tambahlah. Katakan setengah jam, baca Quran. Tahajudnya berapa jam nih? 1 jam, Masya Allah 1 jam. Berapa? Paling 3-4 jam. Yang 24 jamnya urusan dunia. Kalau dipisahkan, kira-kira timbangan di akhiratnya beratan mana? Nah kalau beratan dunianya, neraka apa surga kira-kira? Itu bahayanya orang berpikir sekuler. Bapak dan Ibu, Allah itu sudah menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Islam itu sudah sempurna. Islam itu kamaliyatul Islam wa syumuliyatuhu. Sempurna dan komprehensif. Islam hadir di seluruh aspek kehidupan kita. Maka sesungguhnya tugas kita bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam ketika kita berdagang, bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam bahkan ketika kita perang di medan perang, bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam ketika kita ngurus negara, bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam termasuk ketika memilih pemimpin, bagaimana menghadirkan Islam dalam dunia pendidikan, termasuk menghadirkan Islam di masjid. Ini penting. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mohon maaf nih, sudah berislam puluhan tahun, tapi kalau mendengar istilah Islamisasi, kok alergi banget gitu. Saya terus terang agak prihatin dan kadang-kadang kasih. Dengar kata Islamisasi itu. Islamisasi dalam pergaulan. Alergi itu. Islamisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alergi itu. Padahal dengan menghadirkan iman dan takwa dalam kita, ya, hidup berbangsa ini, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
Allah akan bukakan keberkahan dari langit, Allah akan bukakan keberkahan tumbuh dari bumi. Baik, maka oleh karena itulah pagi ini kita bicara tentang suksesi kepemimpinan dengan mengambil pelajaran berharga dari peristiwa suksesi kepemimpinan di era Khulafaur Rasyidin. Karena ini sunnah. Jamaah rahimakumullah, ya. Kita mencatat ini dari Rasulullah ke sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu memimpin 2 tahun 3 bulan. Dari Abu Bakar kepada Umar ibnul Khattab, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab memimpin 10 tahun. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Khalifah Utsman ibnu Affan, Khalifah Utsman memimpin 12 tahun. Dari Khalifah Utsman kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali memimpin 5 tahun. 2 pertanyaan yang ingin kita jawab. Pertama, model suksesinya seperti apa? Yang kedua, apa alasan sehingga Abu Bakar terpilih? Apa dasar sehingga Umar terpilih? Apa alasan sehingga Utsman terpilih? Dan apa yang menjadi dasar sehingga Ali terpilih? Ini penting. Dan ini semakin menegaskan bahwa Islam harus hadir dalam soal suksesi. Mau suksesi kepemimpinan di tingkat yang paling rendah ketika memilih pengurus DKM masjid, RT, RW, kepala sekolah, sampai kepala negara. Tadi pembawa acara sudah dorong-dorong kita itu. Ini momentumnya dekat 14 Februari. Ini salah satunya aja. Harus hadir nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan kita. Baik. Bapak dan Ibu, Rasulullah wafat. Rasulullah wafat hari apa? Hari Senin. Kapan Rasulullah dimakamkan, Pak? Rasulullah dimakamkan kapan? Hari Kamis, Senin sampai Kamis. Oke. Rasulullah itu dimakamkan kalau bahasa kita masih masuk Selasa, tapi sebenarnya masuk hari Rabu. Ya. Pertanyaannya, sebaiknya dalam syariat Islam orang meninggal itu segera dimakamkan atau tidak? Kenapa Rasul tertunda? Kenapa Rasul tertunda pemakaman? Harus disegerakan, tapi kenapa Rasul tertunda? Soal kepemimpinan, Pak. Siapa yang akan ngambil keputusan? Nabi itu mau dimakamkan di mana? Itu. Maka ketika satu persoalan telah selesai dan Abu Bakar tampil ya menjadi orang yang mengawal akidah umat ini agar supaya tidak keluar dari jalurnya. Kita sama-sama sering mendengar Umar termasuk orang yang sulit menerima kenyataan kalau Rasul wafat. Saya tidak bahas itu karena itu sering dibahas. Tapi yang menarik adalah pidato singkat Abu Bakar
yang itu membuat Umar tersadar dan tersungkur karena merasa salah. Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budullah, dan barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan Allah itu tidak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat 144 dari surat Ali Imran, yang ayat ini sebenarnya turun di saat peristiwa perang Uhud. Tersadar Umar, Pak, bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, maka layak untuk mati, layak untuk wafat. Gitu. Tersadar. Oke. Berdua sudah. Tiba-tiba dengar kabar. Dengar kabar orang-orang Ansor lagi kumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Bapak-bapak, kalau umroh, kalau ziarah Masjid Nabawi, Bapak masuk dari pintu 2223, maka Bapak di sebelah kanan, itu kalau Bapak jalan ke arah kanan sampai ketemu pagar, ya, pagar halaman Masjid Nabawi. Nah, dari situ ada Hotel Movinfik situ. Nah, Bapak lanjut lagi keluar ke arah sana, kira-kira sekitar 200 meter. Nah, nanti ada taman yang di pagar. Nah, itulah dulu ngumpulnya Sakifah Bani Sa'idah. Dan di situ nanti peristiwanya Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah. Ketika ngumpul di Sakifah Bani Sa'idah, ada yang berpandangan, lanal imam walakumul imam. Bapak dan Ibu, jasa dengan izin Allah, jasanya Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah. Itu kalau sampai dibiarkan, pemahaman yang mengatakan bahwa bagi kami imam, bagi kalian adalah imam, Ansor ada imamnya, Muhajirin ada imamnya, Islam sudah pecah dari sejak awal. Abu Bakar tampil, perbedaan itu ada Pak, tapi perpecahan jangan. Gitu loh. Ini perbedaan. Rasul menyebutkan ada perbedaan, tapi jangan sampai pecah. Oke. Kembali. Begitu ada pandangan, Abu Bakar mengingatkan terhadap satu hadis Nabi SAW. Apa bunyinya? Al-imamatu min Quraisyin. Imam itu dari Quraisy. Bapak dan Ibu, orang-orang Ansor termasuk orang Quraisy bukan? Orang Ansor itu termasuk orang-orang Quraisy apa tidak? Bukan. Yang punya wilayah Madinah itu orang Muhajirin apa Ansor? Ansor. Luar biasa Pak. Orang Ansor itu. Itu loh Pak. Orang itu boleh beda. Tapi kalau sunnah Nabi sudah diketengahkan. Sami'na, gitu loh. Itu sikap dasar tuh. Orang Ansor itu yang punya wilayah Pak. Orang Ansor itu yang menyambut kehadiran Muhajirin. Dan dia punya jago-jago calon pemimpin. Bahkan dia sudah musyawarah untuk mengangkat pemimpin. Tinggal kemudian dibaiat. Abu Bakar datang mengingatkan, al-imamatu min Quraisy. Imam itu dari Quraisy. Dan itu berarti orang Ansar nggak pernah punya jatah jadi imam.
Gimana sikap dia? Sami'na wa ata'na. Luar biasa, Pak. Ini loh, berpegang kepada sunnah Nabi itu. Oke, berikutnya. Setelah itu selesai, lalu terus imamnya siapa? Kala itu Abu Bakar ingin menunjuk Umar. Ingin menunjuk Umar. Tapi apa reaksi Umar? Bapak dan Ibu, Umar sangat merasa tidak berhak jika orang yang iman dan takwanya masih lebih baik daripada dirinya ada. Itulah Abu Bakar. Seolah Umar itu ingin mengatakan, apa hak saya memimpin kaum muslimin selama yang senior ini masih ada? Siapa yang diajak Rasulullah hijrah, mendampingi Nabi hijrah siapa? Abu Bakar. Siapa yang banyak membebaskan budak-budak agar supaya kemudian merdeka dan Islamnya jadi bebas? Abu Bakar. Satu kali, Pak, Umar itu nggak mau kalah dengan Abu Bakar karena merasa kalah terus. Ketika dihasung oleh Nabi ngumpulkan dana untuk pembiayaan perang, maka kala itu Umar ibnul Khattab bergumam di dalam hatinya, kali ini saya tidak mau kalah lagi dengan Abu Bakar. Gitu tuh, sahabat itu luar biasa. Akhirnya apa? Dia bawa separuh dari hartanya, diserahkan kepada Nabi. Ketika dia tanya, Rasulullah tanya kepada Umar, engkau tinggalkan apa keluargamu? Umar menjawab, masih ada separuh. Apa kemudian kata Nabi? Ya, baru saja Abu Bakar datang menyerahkan seluruh hartanya. Kata Umar, kalah lagi. Dan sering terjadi silang pandang. Misalkan terkait dengan bagaimana mensikapi tawanan perang. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang Abu Bakar itu orangnya, Pak. Urusan iman, urusan takwa itu menjadi kriteria penting. Walaupun saya ingin mengatakan ya, Pak, kalau disebut iman takwa itu bukan berarti nggak ada skill ya. Abu Bakar itu, Pak, dalam kabinetnya Abu Jahal, Menteri Bea Cukai dan Menteri Sosial. Di kabinetnya siapa? Abu Jahal. Di kabinetnya Abu Jahal itu cara mengambil menteri, diambil putra terbaik dari suku. Abu Bakar tampil menjadi putra terbaik dari sukunya. Umar itu dalam kabinetnya Abu Jahal, Menteri Luar Negeri. Emang orang-orang pinter, Pak. Khalid ibnul Walid itu komandan kavaleri. Pangapnya, panglimanya itu adalah Abu Sufyan. Tuh, untuk menyebut paling enggak sejumlah nama saya ingin sebutkan. Baik. Tapi putusan akhir kenapa Abu Bakar? Nah, saya mau sebutkan ini. Ini putusan akhirnya, Pak. Biar agak cepat. Putusan akhirnya. Ini ungkapan Umar ibnul Khattab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di pertemuan Saqifah Bani Sa'idah itu, Umar mengatakan begini, ya ma'syaral ansar, wahai kaum ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullahi qad amara Abu Bakrin ayya umman nas? Bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat kaum muslimin? Rasul mulai sakit hari apa, Pak? Sakit keras yang sampai wafat hari Senin. Mulai sakit keras hari Kamis. Dalam kondisi Rasulullah sakit keras, siapa yang menggantikan Nabi menjadi imam sholat?
Rasul menunjuk Abu Bakar. Ini dijadikan dalil oleh Umar ibnul Khattab bahwa Abu Bakarlah orang yang paling berhak memimpin setelah wafatnya Nabi. Karena kalau kita lihat Pak nanti, Rasulullah itu imam negara, tapi Rasulullah juga imam sholat dan tak tergantikan. Kecuali kalau Rasulullah lagi mimpin perang atau dalam kasus Rasulullah sakit keras. Abu Bakar begitu tradisinya, Umar begitu. Umar itu memimpin sholat. Justru Umar itu meninggal waktu memimpin sholat subuh, imam sholat subuh. Kemudian Ali begitu. Jadi seharusnya Pak sebenarnya siapa imam seharusnya di Masjid Istiqlal? Seharusnya imam di Masjid Istiqlal itu adalah Presiden Republik Indonesia. Ini Masjid Meruya, ini Masjid RT, RW, Kelurahan, RW. Nah, Pak RW harus jadi imam nih. Dulu satu, kemudian mulai terpecah, terpisah belakangan. Di Khulafaur Rasyidin satu, di zaman Nabi satu. Baik, kembali ke sini. Maka Umar ibnul Khattab mengatakan, fa ayyukum tatibu nafsuhu ayyataqaddama Abu Bakrin? Maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkahi Abu Bakar? Kalau Anda mulai berbicara lanal imam walakumul imam. Apa komentar orang-orang Ansor, Pak? Faqalatil ansaru, maka orang-orang Ansor bereaksi, na'udzubillahi an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar. Abu Bakar dibaiat oleh Umar, orang-orang Ansor membaiat Abu Bakar, lalu kemudian berangkat ke masjid, diumumkan di masjid semua kaum muslimin tidak ada yang tidak sepakat membaiat Abu Bakar. Jadilah Abu Bakar sebagai seorang khalifah. Saya kira dua pertanyaan kejawab, model suksesinya dan kriteria kenapa Abu Bakar terpilih. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Sakit keras, Pak. Abu Bakar lagi sakit keras. Beliau lagi sakit keras. Beliau berpikir untuk mewasiatkan siapa penggantinya. Ini model lagi. Modelnya adalah wasiat dari pemimpin sebelumnya. Ini namanya waliul ahdi, wasiat. Siapa yang dipanggil oleh Abu Bakar untuk menuliskan wasiatnya adalah sahabat Utsman ibnu Affan. Sahabat Utsman diminta untuk nulis wasiat. Lagi ditulis sama sahabat Utsman wasiatnya. Dan waktu itu Abu Bakar itu ingin pengganti dia adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram dan punya komitmen soal halal dan haram. Itu keinginan kuatnya. Dan begitu lagi mau ditulis wasiatnya itu, lagi ditulis, belum menyebut nama, Abu Bakar pingsan, Pak. Sahabat Utsman mau nulis. Masya Allah ya, ini ya memang tuh orang-orang soleh kriterianya sama. Itu sahabat Utsman itu sudah mau nulis nama Umar bin Khattab, Pak. Nama Umar bin Khattab mau ditulis tuh, udah. Abu Bakar bangun, mau tulis apa? Disebut sama Utsman, Umar. Apa kata Abu Bakar? Saya berpikir juga itu. Bapak-bapak, kalau mikir-mikir ya, saya mau nanya nih. Umar sama Utsman senioran siapa?
Umar sama Utsman tuaan siapa? Tuaan Utsman atau Umar? Umar apa Utsman? Nah, kalau anak TK Umar apa Utsman? Utsman. Utsman apa Umar? Umar. Oh Pak, tuaan Utsman. Utsman itu masuk Islam udah usia 37-an Pak. Umar itu masuk Islam 27. Sudah lebih tuaan. Siapa yang dulu masuk Islam? Siapa yang duluan masuk Islam? Utsman Pak. Umar itu selisih masuk Islamnya dengan Utsman 5 tahunan. Utsman itu dari awal. Utsman itu lewat dakwahnya Abu Bakar. Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, itu lewat Abu Bakar. Jadi saya ingin menyampaikan apa Pak? Saya ingin menyampaikan. Coba, kalau ngitung-ngitung senior, duluan masuk Islam, gitu ya. Menantu Nabi lagi. Kalau Umar kan besan. Umar kok besan? Mertua. Ini menantu. Kalau ngitung-ngitung begitu, Utsman mau nulis diri Pak. Tapi ternyata kalau orang yang paling tahu halal haram dan punya komitmen terkait dengan halal haram, memang Umar orangnya. Maka ditulislah wasiat setelah sepeninggal Abu Bakar, maka tampillah Umar menjadi khalifah. Jelas ini kira-kira? Modelnya maupun kriterianya. 3. Biar cepat nih. Yang ketiga, mohon maaf ya, sebentar dituntasin dulu ya. Yang ketiga, Umar mimpin sholat subuh Pak. Ditikam oleh orang munafik Abu Lu'lu'ah. Yang menikam Umar ibnul Khattab ini dilulukan oleh orang-orang Syiah. Dipandang melakukan prestasi yang luar biasa. Ditikam, Allah kasih kesempatan kepada Umar bertahan hidup 3 hari Pak. Diberikan susu, susunya keluar dari perutnya. Terurai Pak. Dikasih makan, makan keluar perutnya. Dokter yang menangani Khalifah Umar, dia mengatakan begini, ini hitung-hitungan dia kayaknya ini berat. Maka diingatkan kepada Umar soal kepemimpinan. Maka Umar pada saat itu berpesan 3 hal. 1, Umar menunjuk sejumlah nama. Umar menunjuk sejumlah nama. Ini nama-namanya Pak. 1, Utsman bin Affan. 2, Ali bin Abi Thalib. 3, Talhah bin Ubaidillah. 4, Az-Zubair ibnul Awam. 5, Abdurrahman bin Auf. 6, Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 ini ditunjuk oleh Umar untuk menjadi bahasa kita hari ini tim formatur. Pertanyaannya, kenapa 6 orang ini? Bapak-bapak, 6 orang ini yang tahun-tahun awal masuk Islam. 6 orang ini yang dikhabarkan oleh Nabi, 6 dari 10 yang bakal masuk ke dalam surga. Emang orang pilihan. Itu kriteria Pak. Itu kriteria. Gitu loh. Mau cari mantu juga pengennya yang bisa jadi imam untuk anak perempuannya kan. Imam sholat, imam di rumah tangga. 6 ini. 1. Yang kedua, Umar ibnul Khattab menunjuk ketua tim formaturnya Abdurrahman bin Auf. Ketiga, Umar ibnul Khattab berpesan
Karena mungkin ya saya belum menemukan lagi, cari-cari belum menemukan. Apakah ada gelagat? Karena anak Umar yang namanya Abdullah bin Umar itu anak muda yang sering hadir di majelisnya para sesepuh, para senior. Karena kapasitasnya Pak. Tapi saat itu Umar berpesan, jangan calonkan anak saya. Itu. Jadi pesan Umar jangan mencalonkan anaknya. Kalau saya punya anak, jangan-jangan saya pesan calonkan anak saya gitu ya. Itu sama begitu tuh. Nah itu 3. Akhirnya rapat Pak ini. Gimana kok terpilih Utsman itu gimana ceritanya? Talha bin Ubaidillah melepaskan haknya, hak kepemimpinan, dan menyerahkan hak kepemimpinannya kepada Utsman bin Affan. Az-Zubair ibnul Awam meletakkan kepemimpinannya dan menyerahkan haknya kepada Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan haknya dan menyerahkan haknya kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi kandidatnya tinggal berapa? Tinggal 3. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan begini. Kalau Utsman menyerahkan haknya kepada Ali, maka saya akan ikut Utsman untuk menyerahkan haknya kepada Ali. Kalau Ali menyerahkan haknya kepada Utsman, saya akan mengikuti Ali untuk menyerahkan haknya kepada Utsman. Artinya Abdurrahman bin Auf pun mundur dari pencalonan. Saya terus terang belum ketemu apa alasan mereka ini mundur. Ada yang misalkan menyebutkan karena mereka itu melihat Utsman sama Ali memang orangnya Pak. Itu dasarnya. Keimanannya, ketakwaannya, pengorbanannya gitu. Jadi kalau istilah sekarang ada rekam jejak gitulah kira-kira tuh. Kan ngomongnya begitu tuh sekarang tuh. Rekam jejak gitu. Oke. Ternyata Ali dan Utsman dua-duanya ingin tetap maju. Bapak-bapak, mungkin kalau kita analisanya dengan pikiran kotor perpolitikan hari ini, dua-duanya berarti nafsu dong. Nah gitu ya, kira-kira gitu kan. Tapi Masya Allah Pak, ini memang jadi role model. Itu kalau sampai satu menyerahkan, kita tidak punya contoh Pak. Gimana menyelesaikan beberapa kasus di tengah sekarang. Dua-duanya maju. Karena dua-duanya maju, Abdurrahman bin Auf ambil langkah. Apa langkahnya yang ditempuh? Dia keliling Pak. Satu rumah ke rumah berikutnya, satu orang ke orang berikutnya. Di seluruh Madinah, dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansor. Butuh waktu berapa lama? 3 hari. Ini ketua formatur beneran nih. 3 hari keliling. Kesimpulannya apa? Apa pertanyaannya? Mau pilih Utsman apa Ali? Dan apa alasannya? Kesimpulannya apa? Mayoritas mengatakan begini. Udah deh, kalau kami siapa aja, mau Ali, mau Utsman, pokoknya setuju. Repot begini nih, gimana nih? Mau Ali atau Utsman? Karena Abdurrahman bin Auf akan segera menyerahkan. Saya serahkan siapa nih? Dia tanya tuh kaum muslimin. Dan ternyata ada sebagian kaum muslimin yang kedua yang menetapkan pilihannya kepada Utsman tanpa menidakkan Ali, tapi menyerahkan kepemimpinannya kepada Utsman. Berarti ada selisih kan? Ada selisih. Dan di antara, nah ini juga yang perlu nanti dilacak lagi. Di antaranya itu ada yang menyebutkan itu terkait dengan periwayatan hadis. Utsman lebih banyak. Itu sampai sedetil begitu, Pak. Baik, akhirnya Abdurrahman bin Auf menyerahkan kepemimpinannya kepada Utsman setelah 3 hari bekerja dan dia umumkan semua kaum muslimin termasuk Ali membaiat Utsman bin Affan.
Selesai Khalifah Umar memimpin. 12 tahun Utsman memimpin. Terjadi huru-hara. Rumah Utsman dikepung, Utsman beberapa hari disandera dan kemudian dibunuh. Bapak-bapak, tentang ini saya ingin sebutkan sebentar, biar kita tidak salah persepsi. Rasul pernah bersama dengan 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman di Gunung Uhud. Tiba-tiba Gunung Uhud bergetar. Lalu Rasulullah menghentakkan kakinya ke Gunung Uhud. Uskut ya Uhud, diam kau wahai Uhud. Kata Nabi, karena di atasmu ada seorang Nabi. Siapa Nabi yang dimaksud? Ya Nabi Muhammad, nggak ada lain kan? Di atasmu ada seorang Siddiq. Siapa Siddiq yang dimaksud? Abu Bakar, nggak ada lagi. Memang Abu Bakar yang punya titel Siddiq. Tiba-tiba yang ketiga Rasul menyebutkan, di atasmu ada 2 orang syahid. 2 orang yang masih ada siapa? Umar sama Utsman. Masih hidup atau syahid? Masih hidup. Tapi Rasul sudah kabarkan ini bakal syahid. Berarti akan dibunuh sama orang kafir. Umar terbukti lagi mimpin sholat dibunuh sama Abu Lulu'ah. Utsman terbukti dikepung, dibunuh sama gerakan orang-orang munafik. Kekacauan terjadi, Utsman wafat, kepemimpinan tidak ada. Kok tiba-tiba kemudian bisa Ali yang terpilih? Semua kaum muslimin spontan sepakat, Pak. Sepakat. Kenapa sepakat? Loh, kan sebelumnya kan kandidatnya tinggal 2. Utsman sama Ali. Utsmannya sudah wafat. Kaum muslimin tinggal melanjutkan. Ya sudah, tinggal Ali. Dibaiatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, saya kira cukup jelas. Pertama, kita diberikan 4 model dari generasi Khulafaur Rasyidin. Ada semuanya sebenarnya ada forum musyawarahnya ini. Tapi keputusan akhir terkait dengan Abu Bakar, dasarnya musyawarah, keputusan akhirnya itu terkait dengan soal Abu Bakar menjadi imam salat. Itu putusan akhir. Kemudian yang kedua, pakai wasiat. Dan wasiatnya ada dasarnya. Modelnya wasiat. Wasiatnya ada dasarnya. Paling tahu tentang halal dan yang ketiga, tim formatur. Tim formaturnya ada dasarnya. Yang ditunjuk adalah yang dikabarkan oleh Nabi bakal masuk surga. Orang-orang pilihan. Yang keempat, dasar yang ketiga itu yang digunakan kemudian langsung membaiat Ali. Maka oleh karena itu saya kira pertama kesimpulannya, kepemimpinan ini penting, Pak. Sampai jenazah Nabi ditunda. Kepemimpinan itu penting. Maka jangan tidak hadirkan Islam dalam urusan kepemimpinan. Urusan masuk WC aja Islam harus hadir kok. Kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Kan begitu. Masa urusan kepemimpinan tidak dihadirkan? Gitu. Itu mendegradasi ajaran Islam sebagai ajaran yang sempurna. Oke, yang kedua, modelnya tadi kaya, ada 4 model. Yang ketiga, kriterianya sangat jelas. Model apapun kriterianya adalah iman, takwa. Bahkan rinciannya banyak. Skillnya Masya Allah. Memang orang-orang ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Sebelum saya kembalikan kepada pemandu acara, saya ingin informasikan sedikit. Mohon izin kemarin sama pengurus. Bapak Ibu, saya hari ini kembali seperti tahun yang lalu. Saya dibersamai oleh 3 mahasiswa ini. Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Yang tahun lalu juga begini nih, pas jelang Ramadan nih. Jelang Ramadan karena mereka insya Allah nanti sepekan sebelum Ramadan dan sepekan setelah Lebaran akan ditugaskan oleh Dewan Dakwah ke berbagai wilayah. Insya Allah tahun ini kalau nggak salah 32 titik masih komunikasi titik-titiknya dengan daerah-daerah yang menjadi koordinator. Tahun lalu hampir ada sekitar 130-an yang kita kirim, tapi tahun ini insya Allah 200-an. 200 yang akan dikirim untuk tahun ini. Maka mereka hadir
sama seperti tahun yang lalu, ingin mengajak partisipasi kita semuanya dalam mensukseskan tugas. Saya masih ingat, kita ingat dalam konteks perang Pak ya, siapa yang membekali atau siapa yang mempersiapkan untuk mujahid yang akan berperang di jalan Allah, maka orang itu dinilai seperti orang yang berperang di jalan Allah. Mungkin kita tidak bisa berdakwah di pedalaman-pedalaman, tapi kalau kita ikut serta, mungkin membackup adik-adik ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti mereka nanti dakwah di lapangan. Saya kira demikian, itu maklumatnya. Mereka izin akan menyebarkan informasi. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Terima kasih. Syukron Ustaz. Baik, syukron Ustaz atas tausiahnya. Bapak Ibu sekalian, demikian pengajian kita pada Ahad pagi ini. Dan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.